Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasulah ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله inna illallahi raghibun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz bertanya kembali, apakah suara Ustadz terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Mari kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan, di hari dan waktu yang utama ini. Mari kita syukuri dalam bentuk terus-menerus meneguhkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan atas setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita, keyakinan berupa kebaikan, keyakinan berupa kemuliaan, dan keyakinan berupa setiap yang Allah tetapkan dalam diri kita adalah bentuk rahman dan rahimnya, bentuk kasih dan sayangnya kepada kita hamba-hambanya. Dengan demikian kita bisa menjalani seluruh proses kehidupan ini dan seluruh dinamika di dalamnya dalam keadaan hati kita menjadi tenang, hati kita khusyuk, khusyuk dan tabarruk, khusyuk dan penuh ketundukan, menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita meninggalkan semua larangan-larangan yang Allah tetapkan kepada kita, sekaligus kita memperhatikan batasan-batasan Allah. Semoga di hari ini, hari yang kelima, atau sebagian hari ke-6 untuk puasa Ramadan tahun ini, kita senantiasa ditetapkan sebagai hamba-hambanya yang mukhlishina lahuddin, orang hamba-hambanya yang sepenuh hati dalam menjalankan semua perintah Allah dan segala amaliyah di bulan Ramadan ini, dalam meneguhkan dan menjalankan agama yang hanif ini. Maka ketika Rasulullah menegaskan man shoma Ramadhana, kemudian di matan yang lain man qoma Ramadhana, dua hadis dengan awalan yang berbeda tapi kelanjutannya sama. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beramal puasa dengan keimanan dan hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa melakukan qiyam, salat di malam hari,
dengan iman, wahtisaban, dengan iman dan sepenuh hati dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, ya. Ghufira lahu mattaqaddama min dambi. Maka Allah mengampuni dosa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Maka kita mohon kepada Allah semoga dengan kehadiran kita di majelis ini menjadi wasilah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan keluarga-keluarga tercinta kita. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah memudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan-urusan lahir maupun urusan batin kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Amin. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menyembuhkan penyakit-penyakit lahir maupun penyakit-penyakit batin kita. Amin. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah melimpah curahkan rezeki lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Para santri yang mulia, alhamdulillah kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, Ustaz lupa menginformasikan kepada Mbak Irna ya. Jadi selama bulan Ramadan, insyaallah kurang lebih kita mulai jam 5.15 waktu Indonesia. Kurang lebihnya di situ, atau jam 6.15 waktu HK gitu ya. Insyaallah seperti itu. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang kalau dalam kitab Ayyuhal Walad ya, Imam Ghazali menegaskan bahwa seorang salih yang sedang melakukan suluk, seorang salih yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, seorang hamba yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, maka dia harus memenuhi arba'atul umur. Dia harus menyelesaikan empat perkara. Ya, gitu ya. Di antaranya kemarin yang kedua adalah tubu ilallah. Ya, sampai kita membahas tentang mahabbatullah. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dipenuhi adalah ar-ridho. Ya. Syarat yang ketiga apa? Ar-ridho. Nah, maka mulai hari ini kita akan membahas hal ikhwal ar-ridho. Ya. Sampai nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, sekali lagi Ustaz bertanya, apakah panjenengan mengantuk? Betul. Ya. Jenengan kalau mengantuk boleh tidak tidur. Ya, gitu ya. Masa Ustaz jelasin jenengan tidur. Makin betul paham, ya. Ya. Kalau ngantuk gimana? Ditahan. Jihad dalam ilmu itu di situ, ya. Jihadnya di situ. Ditahan kalau ngantuk. Kalau ngantuk berat Ustaz, sudah menahan kok tetap tertidur. Berarti kenikmatan. Enggak sengaja. Ya. Belum nahan tapi sudah tidur. Nah, ini kebangetan. Itu yang duduk di pojok itu jangan tidur. Sinten niku naminipun niku. Biasa Ustaz kalau di taklim subuh itu gitu. Ya. Itu di pojok-pojok itu mengantuk. Maka Ustaz tegur gitu ya. Ustaz kajian ngaji toh, ada yang tertidur kletuk gitu ya. Nikmat sekali memang gitu ya. Tapi kemudian ada nilainya kalau kita berjihad di situ, gitu ya. Baik, ridho ya. Kita akan bahas tentang apa? Ridho. Ya.
para santri yang mulia, adapun beberapa referensi atau maroji ya yang nanti akan kita bahas dalam kajian kitab tentang ridho ini, nanti panjenengan bisa mencatat atau nanti bisa ini sebuah kitab yang berjudul Ar-Ridho Ar-Rohat At-Ta'in wa Darajat Muqarrabin. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Beliau itu seorang ulama penulis senior, gitu ya. Ya, gitu ya. Salah satunya kitab beliau adalah Qisasul Aulia, gitu ya. Kisah-kisah para wali, para kekasih Allah, gitu ya. Ya. Kemudian juga beliau menulis juga Ma'arijul Aulia, gitu ya. Ya. Ma'rifahnya seorang wali, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan jadikan sebagai referensi kitab yang berjudul Ar-Rohat At-Ta'in wa Darajat Muqarrabin. Ar-Rohat itu istirahat, At-Ta'in itu ahli taat. Jadi ridho itu adalah istirahatnya ahli taat, wa Darajat Muqarrabin, dan derajatnya orang yang ahli dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu nanti kita akan sekali waktu akan membuka ya kitab yang pada saat pembahasan Mahabbatullah kita juga buka kitab berjudul Hakikatul Tasawuf. Hakikatul Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa, gitu ya. Kemudian beberapa kita juga akan membahas tentang bagaimana ensiklopedia, bagaimana pandangan secara lebih utuh tentang tasawuf ya, dari Imam Al-Ghazali, atau tentang ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Mujib ya, dan kawan-kawannya termasuk Syekh Ahmad Ismail, ya. Dan masih ada beberapa lagi yang nanti kita buka sebagai rujukan untuk melengkapi pembahasan kita, ya. Termasuk kalau panjenengan punya kitab Kanzul Umal, ya. Kanzul Umal, ya. Nanti itu bisa kita buka untuk menjelaskan tentang Ar-Ridho ini, gitu ya. Baik, para santri yang mulia, langsung kita masuk pembahasannya, gitu ya. Kita masuk pembahasannya, gitu ya. Ridho ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, gitu ya. Yang tadi kita mulai membahasnya, ya, Ustadz bacakan dalam mukadimah, mungkin ada yang ingat tidak ya? Kira-kira tadi surat apa, ayat berapa? Walau annahum rabu ma atahumullahu wa rasuluh. Surat apa itu? Ayo, yang bisa jawab Ustadz kasih voucher umroh 2 juta. Ada? Ya ada. Oh ya udah. Kalau begitu dibuka saja surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 59. Silakan Mbak Erna. Mbak Erna membaca atau gimana? Masih batuk Mbak Erna ya?
yang lain saja Ustaz, saya Oke. lagi duduk. Oke, baik. Silakan yang lainnya. Monggo yang sudah ketemu langsung di ini. Oke, silakan. Ibu siapa ini? Ibu Solihin. Astagfirullahaladzim. Ayat berapa Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya. Mohon maaf. Kalau gitu diganti. Ibu Isnaini. Ayat berapa Ustaz? 59. Afan ayat seberapa Ustaz? Surat At-Taubah ayat 59. 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum Ayat berapa itu? 59 Ustaz. Wal Wallahu anahum. Coba dicek lagi ayat awal ayatnya walau annahum Raduma. Lima sembilan. Apa Ustaz salah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahum. Diulang, rodu. Merodu. Ya. Walau annahum radu ma atahum wa rusuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rusuluhu inna ilallahi raji'un. Artinya, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Allahumma hamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi sungguh jelas ketika Allah menegaskan kepada kita tentang ayat yang kita bahas pada kajian pagi ini tentang ar-ridho, ya. Ketika Allah mengawali dengan kalimat walau annahum radu ma atahumullahu wa rasul. Ya. Dan sekiranya benar-benar mereka ridho kepada apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan kepada mereka, gitu ya. Kemudian mereka berkata dengan kalimat hasbunallah, ya, cukuplah Allah bagi kami, cukuplah Allah bagi kami. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, gitu ya. Maka Allah dan Rasulnya akan memberikan yang fadlihi wa rasuluh, akan memberikan fadlihi, fadilah, memberikan karunia dan keutamaan. Inna illallahi raghibun, gitu ya. Sesungguhnya ya, kami orang-orang yang berharap, ya, atau orang-orang yang meneguhkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ustadz bisa izin sebentar? Ustaz. Ya. izin rambut terus pilek. Udah pilek ya.
Baik, Afwan Zidan, Ustaz lanjutkan ya. Jadi ayat ini meneguhkan kepada kita tentang barang siapa yang ridho, benar-benar ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah, kemudian mengatakan hasbunallah, gitu ya, cukuplah Allah bagi kami. Maka Allah dan Rasulnya akan berikan sebagian dari karunia-Nya, gitu ya. Dan saat itulah bentuk keridoan seorang hamba kepada Allah, bentuk apa? Inna illallahi raghibun, ya. Ketika seorang itu benar-benar berharap, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini para santri yang mulia, gitu ya, gitu ya, bahwa keridoan ini ternyata merupakan level atau derajat keimanan yang paling tinggi, gitu ya. Jadi ketika seorang itu memiliki keimanan sampai kepada seorang itu bisa ridho kepada Allah, ya, maka wasilah keridoan itu menunjukkan bahwa dirinya memiliki tingkat keimanan yang paling tinggi, memiliki tingkat keimanan yang paling tinggi, gitu ya. Gitu ya. Jadi kepada mereka, kepada setiap hambanya yang ridho kepada Allah, maka Allah akan menempatkan, maksud Ustaz, Allah akan menempatkan hamba itu pada kedudukan yang paling tinggi di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, terkait dengan hal ini Allah menggambarkan, ya, tentang keridoan ini, ya. Nah, gitu ya. Namun sebelum itu mungkin sering sudah kita baca, ya, hadis, ya, yang di dalamnya Rasulullah memberikan sunnah untuk berdoa dengan zikir ridho, ya, dibaca 3 kali di pagi hari dan dibaca 3 kali di sore hari dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Atau dalam matan yang lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Dua-duanya boleh dibaca, salah satunya, ya. Barang siapa, kata Nabi, membaca 3 kali zikir ini di pagi hari, maka Allah akan ridho kepadanya dunia dan akhirat. Sebagaimana barang siapa yang dibaca di petang, di sore hari, 3 kali, Allah ridho kepadanya dunia dan akhirat. Amin. Betapa pentingnya keridoan ini, betapa pentingnya kita itu mendapatkan ridho Allah, sampai kita itu harus ridho terhadap ketetapan Allah, sampai Allah itu memberikan reward atau hadiah, mengkategorikan siapapun di antara hamba Allah yang ridho kepada Allah maka akan menempati kedudukan yang paling tinggi di yaumul akhir. Maka Allah menggambarkannya, ya, Allah menggambarkan orang yang ridho kepada Allah, ya, dan apa-apa yang Allah persiapkan untuk mereka berupa kedudukan yang mulia dan anugerah yang berlimpah ruah di yaumul akhir, sebagaimana yang Allah teguhkan, ya, Allah gambarkan dalam surat Mujadalah, ya, surat Mujadalah atau kadang disebut surat Mujadilah, ya.
ayat yang ke-22 ya. Karena ini agak panjang ya, ini saya jelaskan ya. Surat Mujadilah surat 58 ayat yang ke-22 gitu ya. Atau nggak apa-apa dibaca ayat dan terjemahannya. Silakan. Dibuka semua kemudian salah membaca. Silakan. Yang sudah ketemu langsung dibaca. Ayat berapa tadi Ustaz? 22. Ayat 2 ya? 22. Ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allahumma amin. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Allahumma Allahumma bil Quran. Ya. Ayat ini diawali dengan kalimat ketika Allah berfirman bahwa sungguhnya ya orang-orang yang beriman itu tidak akan di yaumul akhir nanti ya, tidak akan pernah berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul-Nya. Sekalipun itu orang-orang yang mereka cintai dari
golongan nasab mereka, dari keluarga mereka, baik bapak-bapak mereka, anak-anak, saudara-saudara mereka. Gitu. Maka mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini, mereka itu orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, kemudian menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang menguatkan keimanannya itu, maka Allah akan berikan kepadanya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang menjadi kata kunci terkait dengan pembahasan kita itu ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Gitu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya Allah. Dan mereka yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, mereka termasuk apa? Ulaika hisbullah. Mereka termasuk golongannya Allah. Ya. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang muflihun, ya. Muflih, golongan orang yang beruntung. Ya, gitu ya. Nah, ayat ini dengan ayat ini yang tadi kata kuncinya ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, ini juga terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir, ya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, di mana Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguhnya balasan mereka di sisi Allah adalah Allah akan berikan kepada mereka jannatu adn, surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, gitu ya, selama-lamanya, gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita semakin memahami akhirnya gitu, bahwa gitu ya, keredoan, ya, ini merupakan selain cermin atau selain dari indikator atau ciri-ciri seorang memiliki keimanan yang tinggi, ya, tapi di sisi lain juga keridhaan ini merupakan, ya, bentuk diri kita ini sebagai hamba yang tasliman, hamba yang taat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ketetapan-ketetapan dari Allah, gitu ya. Maka dalam kitab Kanzul Umal, ya, ini ada sebuah hadis, ya, di sini, ya, bahwa hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang pertama kali dituliskan oleh Allah pada Lauhul Mahfuz adalah Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Gitu ya. Kemudian di Lauhul Mahfuz itu setelah Bismillahirrahmanirrahim terusnya di bawahnya ada tulisan Aku adalah Allah, gitu ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb selain aku. Tidak ada sekutu bagiku. Maka siapa saja yang berserah diri kepada ketentuanku, ya,
siapa saja yang berserah diri kepada ketentuanku, gitu ya, kemudian bersabar atas ujian dariku dan ridho atas ketetapan-ketetapanku, maka aku, kata Allah, akan masukkannya ke dalam golongan orang-orang yang benar dan akan kubangkitkan bersama orang-orang yang benar pada hari kiamat nanti. Amin. Perhatikan dalam hadis ini Rasulullah memberikan penegasan-penegasan yang akhirnya itu menjadi kriteria orang-orang yang ridho kepada Allah dan balasan apa yang Allah berikan kepada mereka yang ridho terhadap ketetapan Allah. Di antaranya diawali dengan tasliman, siapa saja yang berserah diri terhadap ketetapanku, gitu. Awalnya itu berserah diri terhadap ketetapannya Allah, kemudian bersabar atas ujian dari Allah, kemudian ridho terhadap semua ketetapan Allah, gitu ya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang benar. Dan Allah akan bangkitkan mereka bersama orang-orang yang benar di yaumul akhir nanti, gitu ya. Ya, para santri yang mulia, seringkali kita mendapati keadaan ya, yang tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya, gitu ya. Sehingga seringkali pula kita berprasangka, gitu ya, berprasangka tentang hal-hal yang menunjukkan ketidakpuasan diri kita terhadap apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Namun tentunya kita kembali, gitu ya, karena ternyata keridhaan itu selain merupakan menunjukkan level keimanan yang tinggi dari seorang hamba, ridho itu merupakan prinsip utama seorang mukmin, gitu ya. Sampai akhirnya seorang mukmin itu menyadari, memahami, dan akhirnya lapang dada atas semua ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada dirinya, gitu ya. Baik ketetapan berupa karunia kenikmatan maupun ketetapan berupa ujian menyangkut masalah-masalah kehidupannya maupun rasa sakit yang Allah ujikan kepadanya. Mungkin kalau kita ridho terhadap karunia kenikmatan ini sudah jelas, gitu ya. Walaupun apakah ada orang yang tidak ridho terhadap kenikmatan dari Allah? Tentunya ada. Ada. Ya. Dan ini golongan orang yang kufur nikmat. Ketika Allah berikan karunia, diberikan kenikmatan kepadanya, dan dia merasa kurang. Akhirnya yang terjadi adalah menggerutu, mengeluh, kan itu. Kenapa saya diberikan karunia segini aja, gitu. Padahal usaha saya sebesar ini, gitu. Gitu ya. Itu sudah diberi, tapi tetap apa? Tidak pandai bersyukur. Ada seperti itu. Nah, gitu ya. Maka di sini karena ridho adalah prinsip seorang mukmin, maka seorang mukmin akan senantiasa dalam kondisi keridhaan kepada Allah, baik terkait dengan karunia kenikmatan maupun berupa ujian dalam kehidupan. Gitu. Maka setiap kita yang kemudian ridho terhadap semua ketetapan-ketetapan Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang benar. Amin. Dan nanti di yaumul akhir, di yaumul kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang benar. Amin. Apakah penting? Apakah ada nikmatnya dibangkitkan di yaumul akhir bersama orang benar? Jelas. Berarti kalau kita dibangkitkan bersama orang benar, berarti diri kita golongan apa?
Orang benar. Orang yang benar. Ini menjadi penting bagi diri kita. Jadi kita itu dibangkitkan bersama siapa? Itu menjadi penting. Gitu ya. Jangan sampai kemudian kita dibangkitkan bersama orang-orang yang banyak melakukan dunuban atau dzambin, banyak melakukan dosa dan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka Umar bin Khattab ya menuturkan, jadi ada hadis lagi dari Umar bin Khattab, ini masih di kitab Kanzul Umal ya. Hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala qala, ya, Allah Ta'ala berfirman, seorang pemuda yang beriman kepada ketentuanku, kata Allah, kemudian ridho kepada keputusanku, kemudian puas terhadap rezeki dariku, kemudian meninggalkan syahwat karena aku, maka di sisiku ia tak ubahnya seperti malaikatku. Gitu. Perhatikan para santri yang mulia. Di sini Allah pertegas dengan beberapa kalimat yang kemudian disimpulkan dia seperti malaikat di sisiku. Begitu ya. Siapa mereka yang beriman kepada ketentuan Allah, ridho kepada keputusannya Allah, puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya dan meninggalkan syahwat karena Allah, gitu ya. Ada 4 ini. Ustaz ulang. Orang yang beriman kepada ketentuannya Allah, ridho kepada keputusan Allah, puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya dan meninggalkan syahwat karena Allah. Maka Allah akan melihatnya, ya, memposisikan seperti malaikat yang berada di sisinya. Amin ya Allah. Amin. Maka kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an ini menjadi penting, menjadi kunci dalam kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita. Allah ridho kepada kita dan kita pun harus ridho kepada Allah. Sampai-sampai di Kanzul Umal ini ada hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Dibahasakan dalam bahasa Quran tadi apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Gitu ya. Tentunya setiap kita yang memahami ilmu tentang ridho, kita pengen masuk golongan orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Betul atau tidak? Ya. Setiap kita pasti menginginkan itu, gitu ya. Kalau kita beriman kepada Allah. Tentunya bagi mereka yang tidak beriman, beda lagi urusannya, gitu ya. Karena keimanan itu urusannya kepada Allah Ta'ala. Nggak ada urusan dengan makhluk, gitu ya. Jadi dengan datang ke majelis ini dengan mengharapkan keridhaan Allah, berarti urusan kita hanya kepada Allah. Kita itu nggak ada urusan dengan makhluk, gitu ya. Gitu ya. Padahal kalau kita datang di sini dengan keimanan dan dengan sepenuh hati, semoga ini menjadi wasilah Allah memberikan keridhaan kepada kita. Dan tentunya setiap kita yang hadir di majelis ini berikan kesempatan bisa duduk di majelis ini, tentunya pasti kita ridho. Ya Allah, hamba ridho, ya Allah, Engkau hadirkan hamba di majelis ini, kan itu. Seperti ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita mengatakan, ya Rabb, hamba ridho terhadap ujian yang Kau berikan kepada hamba, gitu ya. Ya. Jadi begitu ya, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Sekali lagi dari sini akhirnya apa? Akhirnya apa? Ridho itu adalah hal yang prinsip hal yang prinsip ya. Prinsip. hilang suaranya Ustaz. Dimut, Ustaz. Mut ya. Suaranya hilang Ustaz, nggak ada suaranya. Dimut itu di mute Ustaznya. Dimut. Dimut. Oh, sih ada keperluan. Pilak meler. Rong. Kalau mimisan malah mambang Ibu. Udah. Bayarna. Pulau wahing. Pinten. Kalau kita kuduk banyak banget. Udah pilek ya. Ulangin teman lagi. Mbak Sofri deh. Iya, makanya sampai deret terus. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi suaranya nggak ada. Iya, Ustaz. Ya, tadi Ustaz bentar. Ya. Baik. Mohon maaf, ini Ustaz ngisinya nggak dari rumah ya. Ini Ustaz di sebuah tempat masih di tempat yang sama dengan tadi malam ya Ustaz, ketika mandu tadarus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi Ustaz bertugas bahwa keridhaan adalah prinsip bagi seorang mukmin. Gitu. Seorang mukmin itu ketika menjadikan keridhaan menjadi prinsip, berarti yang dia lakukan bagaimana baik gerak lahir maupun gerak batinnya, bagaimana mendapatkan keridhaan Allah. Setelah itu bagaimana lahir dan batin dirinya itu, ya, lahir dan batinnya itu berusaha ridho terhadap semua yang Allah tentukan kepada dirinya, gitu ya. Maka Ibnu Abi Ad-Dunya ya, dalam kitab Ar-Ridho ya, beliau mengkisahkan tentang ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam yang terkait dengan ridho gitu. Ini Ibnu Abi Dunya ya, ini meriwayatkan kisah ini dari sebagaimana dituturkan oleh Sulaiman Ibnu Al-Mughirah gitu ya. Di mana Sulaiman Ibnu Al-Mughirah itu menuturkan bahwa di antara yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam adalah dengan kalimat ya Dawud gitu ya. Wahai Dawud gitu ya. Sungguhnya kamu tidak akan menemuiku dengan amal yang paling kuridhoi darimu dan amal yang paling kuat menghapus dosa-dosamu selain ridho terhadap ketentuanku. Gitu ya. Ustaz ulang ya. Wahai Dawud, sungguhnya kamu tidak akan menemuiku dengan amal-amal yang paling kuridhoi darimu dan amal-amal yang paling kuat menghapus dosa-dosamu selain
engkau ridho terhadap ketentuanku. Gitu ya. Nah, ini belum selesai ya riwayatnya ya, matanya. Tapi dari sini kita coba memahami bahwa sungguhnya ketika kita itu kembali kepada Allah ya, dengan membawa keridoan terhadap semua ketentuan Allah, maka itu adalah perkara yang paling tinggi gitu ya. Perkara yang besar yang dia bawa, karya besar yang dia bawa gitu ya. Nah, kita ya sampai berpulang ke rahmatullah, sampai kita itu ditetapkan ajal dengan membawa keridoan terhadap semua ketetapan atau ketentuan Allah kepadanya, maka itu adalah perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan sebagaimana tadi dituturkan oleh Sulaiman ibnu Al-Mughirah bahwa Allah berfirman lagi, dan kamu Daud tidak akan menemuiku dengan amal yang paling besar dosanya dan paling besar membangkitkan kemarahanku selain keangkuhan atau kesombongan. Maka berhati-hatilah terhadap keangkuhan itu, hai Daud. Jadi ada 2 poin terpentingnya itu ya. Ya, jadi kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan membawa keridoan terhadap semua ketetapan Allah. Dan Allah mewanti-wanti jangan kembali kepada Allah dengan membawa keangkuhan atau kesombongan kepada Allah. Maka ada riwayat yang lain ya dalam kitab yang membahas tentang yaumul akhir itu. Maka pada saat semua makhluk telah dibangkitkan pada waktu yaumul ba'as di yaumul akhir itu, maka semua orang yang dikubur akan bangkit. Semua berdiri. Saat itulah Allah yang Maha Agung berfirman, ya, jika kalian berani, maka angkatlah dagu kalian dan lihatlah aku. Satu, Allah dengan segala kebesaran keagungannya berfirman demikian. Dan pada saat itu pula semua makhluk yang dibangkitkan dari kubur, yang mati sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka tidak berani mendongakkan wajahnya melihat kebesaran dan keagungan Allah. Mereka semua tertunduk. Perasaan mereka bercampur aduk antara malu, takut, kemudian panik, khawatir, dan perasaan-perasaan yang menunjukkan penyesalan dalam dirinya atas amal-amal yang dia lakukan selama dunia. Tidak bisa, dia merasa tidak cukup untuk sebagai bekal melanjutkan perjalanan di kampung akhirat yang sangat panjang. Maka terhadap ketentuanku ini terhadap ridha terhadap ketentuan Allah ini maka kita pernah mendapatkan nasihat ya. Ada seorang ulama mengatakan kepada kita bahwa sungguhnya manusia itu atau orang yang beriman itu berada dalam 2 ketakutan hidup. Orang yang beriman berada dalam 2 ketakutan hidup. Ketakutan pertama, seorang mukmin itu tidak tahu apa yang Allah putuskan terhadap apa-apa yang telah kita lakukan kemarin. Seorang mukmin itu takut karena tidak tahu apa yang bakal Allah putuskan terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di hari kemarin. Kita tidak tahu salat kita diterima atau tidak oleh Allah, sedekah kita diterima atau tidak oleh Allah, tilawah kita diterima atau tidak oleh Allah, atau ibadah-ibadah kebaikan yang lain diterima atau tidak, kita tidak tahu.
termasuk puasa kita sampai hari ini, ya, kira-kira diterima atau tidak oleh Allah kita tidak tahu. Gitu ya. Maka sebagai solusinya ada sebuah hadis ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa sih orang yang bertakwa itu, gitu ya? Siapa sih orang yang bertakwa itu, gitu ya? Apakah orang yang bertakwa itu, ya? Apakah orang yang bertakwa itu mereka yang suka mencuri? Apakah mereka yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah? Apakah mereka yang suka menyakiti hati orang lain atau tetangganya? Begitu, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak ya Aisyah, sesungguhnya orang bertakwa itu amalnya sangat banyak. Jasanya terhadap Islam sangat banyak. Tilawahnya banyak. Salat fardunya sangat baik. Salat nafilahnya sangat banyak. Tetapi mereka senantiasa khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka kata Nabi, orang inilah orang yang bersegera menuju kepada kebaikan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika apa? Ketika kita itu berada dalam ketakutan, ya. Maka Rasulullah memberikan solusi kepada kita, ya, bahwa apa? Ketika seorang itu, ya, ketika seorang itu merasa takut terhadap apa yang Allah putuskan, terhadap apa yang telah kita lakukan di hari kemarin, maka, gitu ya, maka yang kita lakukan apa? Teruslah berbuat kebaikan. Tidak berhenti kita beramal soleh. Tidak berhenti kita terus berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diangkat ke langit. Karena kita tidak tahu amal soleh yang mana yang diterima oleh Allah. Dan kita tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketakutan kedua adalah karena seorang mukmin itu tidak tahu apa yang bakal Allah lakukan kepada kita terhadap sisa tempo yang sedikit ini, gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kita 5 menit lagi, 10 menit lagi misalnya, atau 1 jam lagi, gitu ya. Kita tidak tahu, ya. Maka ketika kita tidak tahu, ini menjadi ketakutan kita, gitu ya. Kita nggak tahu nasib kita, gitu ya. Nanti sore itu apa yang menimpa diri kita? Tahu nggak kita kira-kira? Tidak tahu. Apakah nanti Allah memberikan karunia berupa kenikmatan atau ujian? Kita tidak tahu. Gitu. Maka solusinya seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ketika sedang duduk di depan Ka'bah. Beliau itu tertunduk, ya, khusyuk, ya, dan tawaduk di hadapan Allah dengan merintih kepada Allah, gitu ya. Imam Hasan Basri merintih dengan kalimat ya Rob, gitu. Hamba tahu bahwa rezekiku gak mungkin jatuh ke tangan orang lain sehingga hatiku menjadi tenang, gitu ya. Gitu. Misalnya kita itu memahami ini, kira-kira gimana? Kita takut nggak? Kita khawatir tidak? Tidak. Tentunya tidak. Apalagi khawatir dan merasa hasad atau dengki dengan rezeki orang lain. Tentunya tidak. Karena
sebagaimana tadi rintihan dari Imam Hasan Al-Bashri, bahwa hamba, ya Allah, hamba tahu bahwa rezekiku nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain sehingga hatiku menjadi tenang. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ya Allah, hamba tahu bahwa amalku nggak mungkin dilakukan oleh orang lain sehingga saya sangat giat untuk beramal. Gitu. Jadi poin yang kedua ini ya kita harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh ini, gitu ya. Bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Kalau perlu, karena misalnya ini di bulan Ramadan dan panjenengan sebagian besar sudah ikut program mutabaah cahayaku, ya bersungguh-sungguhlah. Kalau di situ dalam mutabaah itu ada apa? Ada riyadhah nafsun, ada riyadhah jiwa. Kita itu ada pelatihan, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Kita sedang berada di kawah condro di muko. Kita sedang dilatih di situ. Kita sedang dikondisikan hidup kita. Hidup kita itu jalannya sedang diarahkan dan difokuskan hanya kepada Allah dengan mutaba'ah itu. Maka kalau panjenengan melakukannya dengan sebaik-baiknya hanya karena Allah, ya, hanya karena Allah semata, hanya karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, semoga itu menjadi kebaikan buat panjenengan. Amin ya Allah. Terus kemudian rintihan yang ketiga, bahwa Imam Hasan Al-Bashri mengatakan, ya Allah, hamba tahu bahwa engkau maha melihatku, maka aku sangat malu jika engkau melihatku aku sedang berbuat dosa dan kemaksiatan kepadamu, gitu ya. Gitu ya. Baik, hadirin para santri yang mulia, gitu ya. Dari sini kita semakin jelas, gitu ya. Gitu ya. Semakin jelas ya, bahwa ridho ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama ridho terhadap semua ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai gitu ya. Ya. Wahab Ibnu Munabbih masih dalam kitab Ar-Ridho, ya. Beliau menuturkan bahwa aku mendapatkan, ya, aku mendapati dalam Zabur, ya, dalam kitabnya siapa Zabur itu? Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, ya Daud, tahukah kamu siapakah yang paling cepat melalui jembatan Sirat? Kemudian Allah menjelaskan, mereka orang-orang yang paling cepat melalui jembatan Sirat adalah orang yang ridho terhadap ketentuanku dan lisan mereka basah karena mengingatku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita sampai menginginkan nanti melewati jembatan Sirat yang sulit sekali dan panjang sekali, gitu ya, maka hari ini kita mendapatkan solusi terbaiknya. Ayo kita ridho terhadap semua ketetapan Allah. Kemudian kita membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Gitu ya. Bahkan juga apa ya? Mungkin yang pernah dengar kisah tentang Umar bin Khattab. Kisah tentang siapa? Umar bin Khattab, ya. Khalifah Umar bin Khattab ketika menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Bagaimana bunyi suratnya? Amma ba'd. Sesungguhnya semua kebaikan terdapat dalam ridho. Maka jika kau bisa, ridholah, dan jika tidak bisa, bersabarlah. Jadi gitu ya. Ini sebagaimana tertuang dalam kitab Nashr Al-Mahassin Al-Ghaliyah, gitu ya, gitu ya. Jadi sungguhnya di dalam sungguhnya semua kebaikan ada dalam keridhaan, dalam ridho. Maka jika kita bisa, kita lakukan. Jika tidak bisa, kita suruh bersabar, gitu ya. Ya. Walaupun memang kita menyadari semua bahwa hidup ini tidak
Tidak mudah atau tidak sulit? Tidak, Ustaz. Tidak mudah. Kalau ada orang hidupnya kok tidak sulit, nah, ini ya nggak nyunah lah, tidak sunnah. Tidak ada sunnahnya, gitu ya. Karena apa? Para nabi dan rasul pun mereka capek-capek, mereka susah-susah, mereka ujiannya sangat besar sampai Nabi menegaskan bahwa ujian yang paling besar adalah ujiannya para nabi dan rasul. Baru kemudian ujian berikutnya adalah orang-orang yang keimanan yang paling tinggi. Sehingga ujian itu tergantung kepada tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka kalau seperti kalimat ya, ketika dalam sebuah kajian ada ya, ketika kita mengkaji dengan kalimat bahwa jadi diundang kita itu untuk ngisi kajian begitu. Kemudian tema yang dikendaki panitia adalah menggunakan bahasa Jawa ya, temanya itu. Bunyinya begini ya. Kalau ini ya, saya agak lupa itu ya bahasa Jawanya, tapi bahasa Indonesianya begini. Kalau kuat kita lakukan, kalau tidak kuat Kita bersabar. Ya, coba perhatikan. Kalau kuat kita lakukan, itu bahasa Jawanya apa? Kuat onono. Menawi kiat monggo dilampahi. Ya, bahasa Jawaan mawon ngukum mawon. Yen kuat jadi kuat lakoni. Oh iya betul. Ya itu tuh. Ustaz baru ingat kata-kata Ian. Ya. Yang kuat dilakoni, yang kuat ditinggal ngaji. Itu. Temanya itu. Yang kuat dilakoni, yang ora kuat ditinggal ngaji. Tinggal ngaji. Iya. Lek rakuat ngaji. Nanti insya Allah akan berikan kesabaran. Karena hidup ini tidak ada yang mudah, gitu ya. Kalau hidup itu mudah, tidak ada jihad. Bagaimana mungkin kita bisa meraih derajat kemuliaan yang tinggi, gitu ya. Makanya akhirnya hidup ini dipenuhi dengan ujian, karena dengan ujian itu kemudian kita bisa meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala alam. Demikian mungkin untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, ini kelebihan 9 atau 10 menit ya. Mohon dimaafkan Ustaz ya. Ya, baik, mungkin begitu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa tadi kalimatnya, yang kuat dilakoni, yang ora kuat ditinggal ngaji. Ya, jangan lupa itu ya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum